Jokowi tegas tekan Rusia, hentikan perang di Ukraina sekarang juga. Presiden RI Joko Widodo menyebut perang di Ukraina telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. Demikian orang nomor satu di Indonesia itu meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin, hentikan invasi di Ukraina sekarang juga. Hal itu disampaikannya saat KTT khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS Washington DC, Jumat 13 Mei 2022. Perang tidak akan menguntungkan siapapun, dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali menghentikan perang sekarang juga, ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu 14 Mei 2022. Setiap negara, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan enabling environment agar perang dapat dihentikan, perdamaian dapat terwujud, tegasnya. Perang sangat mempengaruhi kenaikan harga pangan, energi, dan inflasi telah terjadi. Hal itu sangat memperberat perekonomian dan memperlambat pencapaian SDGs di negara berkembang dan kurang berkembang. Saat dunia seharusnya segera pulih dari pandemi COVID-19, dunia menghadapi masalah baru, perang di Ukraina. Saat dunia membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin senajam, ungkap Jokowi. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh, justru unilateralisme yang makin mengemuka, lanjutnya. Jokowi pun mengatakan perang di Ukraina telah melemahkan multilateralisme dan berpotensi memecah belah hubungan antara negara. Selain itu, perang juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan. Jokowi mengutip IMF yang menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di emerging and developing Asia sebesar 0,5% pada 2022 dan 0,2% pada 2023. Dan Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hingga 1,2%. Bagi sebagian anggota ASEAN, kenaikan 10% dari harga minyak akan berdampak menurunnya pendapatan nasional sebesar 0,7%. Dan kenaikan harga gandum akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1%, jelas Jokowi. Presiden mengulangi lagi apa yang telah disampaikan pada pertemuan dengan Kongres AS, bahwa lebih dari 5 dekade ASEAN terus membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, mendorong habit of dialogue dan rules-based order. Spirit yang sama kami dorong di Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, jelasnya. Dalam KTT khusus yang dihadiri oleh Presiden Joe Biden dan juga pemimpin negara-negara ASEAN tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif Amerika melalui Indo-Pacific Economic Framework. Tentu saja kerjasama di bawah IPEF harus inklusif. Saya harapkan sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerjasama di AOIP, ucap Jokowi. Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencananya melakukan Indo-Pacific Infrastructure Forum. Saya berharap partisipasi Amerika Serikat dalam forum tersebut, tambah Jokowi. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT khusus ASEAN-AS yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Ruslani.